Sejak pertengahan tahun 2000 yang lalu, kami telah melakukan inventarisasi, digitalisasi, dan penelitian terhadap manuskrip di berbagai tempat di Sumatera Barat. Hingga kini, sudah ditemukan 800-an manuskrip yang bersebaran di tangan masyarakat, baik yang dimiliki secara pribadi dan kaum. Nah, itulah yang berkembang semuanya di Sumatera Barat. Nah, baru sampai kita ini. Jadi kalau satu-satu posisi gini, yang saya lihat ini, kalau kita tengok-tengok, kan bukan dengar sama orang populer kan, tapi yang populer saya tahu, yang populer kita. Jadi kita mengikuti ini lah orang berbeda. Faktanya, masih banyak koleksi manuskrip Minangkabau yang belum teridentifikasi dan kuat dugaan masih ratusan manuskrip karya ulama Minangkabau masa lampau yang tersimpan di Suro-Suro Tuo di Sumatera Barat. Menariknya, manuskrip karya ulama itu tidak melulu tentang agama, tetapi banyak juga berisi teks kesusastraan dan tema kebangsaan, perjuangan melawan penjajah, keharmonisan di tengah intelektual yang sedang berbeda pendapat, dan lainnya. Sayangnya, manuskrip yang sudah berumur ratusan tahun tersebut sudah banyak yang rusak dan mendekati kerusakan. Ancaman bencana alam, banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya, dan ditambah lagi praktik jual beli manuskrip mengancam keberadaan manuskrip itu sendiri di Sumatera Barat. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, manuskrip merupakan objek pemajuan kebudayaan yang penting untuk dimajukan, terutama melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Sehubungan dengan itu, melalui program fasilitasi bidang kebudayaan, merajut harmoni kebinekaan tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan kegiatan digitalisasi dan katalogisasi manuskrip karya ulama Minangkabau serta penerbitan edisi teks naskah terpilih bertema kesusastraan dan kebahasaan dapat diwujudkan. Dengan demikian, selamatlah manuskrip Minangkabau dan dapat kemudian dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kehidupan masa sekarang dan yang akan datang.